Hai guys, welcome back to Gampang Aja Online Course. Di video kali ini kita akan mempelajari materi mengenai LC-NRV dan NRV. Bagi kalian yang sedang mempelajari materi valuation inventory, pasti bingung nih ketika pertama kali mendengar istilah LC-NRV dan NRV. Apakah sama atau beda? Karena kedua istilah ini terkesan dan terdengar sama. Namun perlu kalian ketahui bahwa LC-NRV itu tidak sama dengan NRV. LCNRV itu sendiri adalah metode. Metode apa? Metode perhitungan persediaan akhir lainnya di samping ketiga metode ini, yaitu FIFO-LIFO average, gross profit method, dan retail inventory method. Jadi LCNRV itu merupakan metode untuk menghitung ending inventory yang akan kita laporkan pada statement of financial position di samping ketiga metode ini. Jadi dia metode baru. Nah, sedangkan kalau misalkan NRV itu adalah nilai. Nilai apa? Nilai yang akan kita terima kalau dijual sekarang. Caranya untuk menghitung nilai tersebut adalah dengan selling price, kita kurang dengan cost to complete dan cost to sell. Nah, jadi jelas ya bahwa kedua istilah ini berbeda karena LCNRV itu metode, sedangkan NRV adalah nilai. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih rinci mengenai NRV itu sendiri. NRV itu merupakan singkatan dari Net Realizable Value. Nah, jadi kalian perlu tahu bahwa kalau misalkan ketika kita melakukan pembelian inventory atau kalian pada saat awal mencatat inventory, itu kalian akan mencatat inventory sebesar cost-nya. Namun, akan ada suatu waktu ketika inventory tersebut turun di bawah cost-nya. Nah, hal itu dapat disebabkan karena keusangan, kerusakan, ataupun perubahan tingkat harga jual. Ending inventory itu bisa kalian tentukan dengan cara membandingkan cost dan NRV-nya. Nah, jadi di akhir periode kalian bandingin nih antara kedua nilai ini, mana yang lebih kecil guys, mana yang lebih rendah di antara kedua nilai ini. Kalau misalkan NRV-nya lebih kecil daripada cost-nya, maka kalian perlu membuat jurnal penyesuaian atau adjustment untuk mengakui adanya kerugian. Karena balik lagi ya, kalau misalkan NRV-nya itu lebih kecil daripada cost, berarti terjadi penurunan. Berarti nilai inventory-nya itu turun di bawah cost-nya. Berarti karena adanya keusangan, kerusakan, ataupun perubahan tingkat harga jual. Makanya perlu diakui kerugian. Sehingga perlu dibuat jurnal penyesuaian atau adjustment. Oke, to sum up, NRV itu adalah estimasi harga jual dalam kegiatan normal perusahaan dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya penjualan. Nah, ini rumus yang tadi ya untuk menghitung nilai NRV. Nah, lanjut kita ke contoh soalnya guys. Nah, tadi kan udah diarahkan bahwa kita harus membandingkan antara cost dan NRV mana yang lebih kecil yang akan kita laporkan pada statement of financial position nantinya. Nah, kita bandingkan ya untuk item A 80.000 dan 120.000, lebih kecil 80.000 ya. Sehingga di final inventory value-nya kita akan catat sebesar 80.000. Untuk item B itu 100.000 dan 110.000, lebih kecil 100.000 sehingga kita akan akui sebesar 100.000 saja. Untuk item C itu lebih kecil 40.000 dan item D itu lebih kecil 72.000. Nah, di final inventory value-nya kita jumlahin untuk item A sampai D itu sebesar 292.000. Nah, nilai ini yang akan kita catat pada laporan neraca atau statement of financial position. Balik lagi, tadi kan udah dijelaskan bahwa kalau misalkan NRV-nya itu yang lebih kecil daripada cost-nya, kalian perlu buat adjustment. Nah, di sini kan ada item C dan item D yang NRV-nya itu lebih kecil daripada cost-nya. Sehingga kalian perlu membuat jurnal penyesuaian atau adjustment. Ada dua metode. Yang pertama itu metode cost of goods sold atau COGS. Nah, di sini kalian akan mendebitkan COGS dan kreditnya itu kalian harus hapus inventorinya
sebesar berapa? Sebesar selisih antara cost dan NRV-nya, yaitu 50.000 dikurang 40.000. Nah, sebesar 10.000. Nah, ini untuk item C ya guys. Kalau misalkan item D ya berarti 90.000 kalian kurangin dengan 72.000. Nah, ini untuk metode COGS. Nah, metode yang kedua itu ada loss method. Bedanya di akun debitnya ya. Kalau loss method ya berarti kalian debitnya kalian akui akun loss-nya. Nama akunnya itu loss due to decline of inventory to NRV. Dan kreditnya sama, kalian kreditin inventory-nya sebesar selisih antara cost dan NRV-nya. Oke, kita lanjut ke istilah yang kedua yaitu LCNRV. LCNRV seperti yang udah dijelaskan bahwa LCNRV itu adalah metode ya, metode perhitungan ending inventory, di mana metode ini berbeda guys dengan metode yang lain. Jadi kalau FIFO-LIFO average kan ada perhitungannya sendiri, gross profit method juga, retail inventory method juga. Nah, untuk LCNRV itu kalian dapat dilakukan atas setiap persediaan secara individual ataupun kelompok yang sejenis ya. Nah, jadi biasanya perusahaan yang menggunakan metode ini adalah perusahaan yang memiliki persediaan yang dapat dikategorikan secara individual ataupun kelompok. Ya, contohnya apa? Contohnya ya pastinya perusahaan makanan ataupun minuman ya. Nah, kita langsung aja ke contoh soalnya. Di sebelah kiri itu ini soalnya ya. Sebelah kanan itu jawabannya. Jadi kalian bisa langsung lihat bahwa di sini kalian diminta untuk mengkategorikan berdasarkan individual item, major group, dan total inventory-nya. Oke, untuk yang individual item terlebih dahulu, kalian bisa lihat berdasarkan individual itemnya. Ada spinach, carrot, dan cut bean. Kalian tinggal membandingkan mana yang lebih kecil antara cost dan NRV-nya ya. Nah, 80.000, 120.000 lebih kecil 80.000. Maka kalian akan mengakui yang 80.000. Untuk carrot lebih kecil nilai cost-nya sebesar 100.000 dan cut beans lebih kecil nilai NRV-nya sebesar 40.000. Nah, sama untuk yang individual item selanjutnya, itu ada peas, itu lebih kecil nilai NRV-nya 72.000 dan mix vegetable itu lebih kecil nilai NRV-nya 92.000. Ini per individual item. Nah, kalau misalkan major group, itu berdasarkan grupnya. Jadi grupnya itu ada frozen food sama canned food ya, makanan kaleng. Nah, berdasarkan frozen food itu lebih kecil nilai cost-nya 230.000 dan untuk canned food itu lebih kecil nilai NRV-nya 166.000. Nah, untuk total inventory kalian tinggal membandingkan antara kedua nilai ini ya, 415.000 dan 434.000. Lebih kecil yang nilai cost-nya ya, 415.000. Thank you so much for watching this video. Semoga kalian ngerti ya sama penjelasan yang udah dibawain. Dan jangan lupa subscribe channel Gampang Aja karena bakalan banyak materi-materi yang bisa kalian pelajarin.